Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu analisis strategi pemasaran dalam upaya peningkatan daya saing pada ST Indonesia, cabang Merdeka, dan pasar. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ana Agung Istri Safira Maha Iswari, NPM 160. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Aprilia Kartika Putri, NPM 221. Perkenalkan, saya Lodina Darmasari, NPM 283. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayaridari, NPM 290. Saya Dewi Krisna Wulandari, NPM 384. Baik, presentasi pertama yaitu mengenai latar belakang ST Indonesia. ST Indonesia merupakan salah satu usaha waralaba yang ada dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyaknya peminat es teh Indonesia telah menjadi inspirasi bagi brand lokal es teh Indonesia untuk membuka bisnis es teh kekinian. Gerai Es Teh Indonesia memasuki pasar pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mulai menjadi PT. Sejak saat itu, mulailah muncul franchise-franchise di seluruh Indonesia dan kurang lebih 100 cabang gerai es teh Indonesia tersebar di wilayah Indonesia. Usaha es teh Indonesia memiliki cabang di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Denpasar, Jalan Merdeka. Usaha es teh Indonesia memiliki pusat di Bogor dan memiliki outlet kurang lebih 300 outlet dan outlet di Kota Denpasar Jalan Merdeka, yakni outlet yang ketiga di Kota Denpasar. Es teh Indonesia cabang Merdeka di Kota Denpasar sudah berdiri kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Dan diketahui saat ini sudah ada 24 varian rasa yang ada di outlet minuman es teh Indonesia. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang kami teliti yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan penjualan yang dilakukan pada es teh Indonesia cabang Merdeka. Yang kedua, apa pengaruh strategi pemasaran dengan jumlah volume penjualan produk. Yang ketiga, bagaimana cara es teh Indonesia bersaing dengan para kompetitor. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara meningkatkan penjualan yang dilakukan pada es teh Indonesia cabang Merdeka. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran dengan jumlah volume penjualan produk. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara es teh Indonesia bersaing dengan para kompetitor. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti, bagi perusahaan, dan juga bagi pembaca. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai proses pembelajaran dan mempraktekkan metode yang dipelajari di bangku perkuliahan untuk menghadapi masalah di dunia nyata. Dalam masalah ini yaitu analisis pemasaran produk. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai strategi pemasaran yang akan diambil dan mengetahui kekuatan daya saing produk sejenis dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir bagi pembaca yaitu sebagai bahan referensi bagi orang yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan bagian dari manajemen perusahaan dan juga salah satu faktor yang sangat penting, karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat dan sesuai untuk produk yang akan dijual di pasaran. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan sesuai, maka produk akan mudah diterima oleh calon konsumen sehingga calon konsumen akan membeli produk yang akan dijual. Selanjutnya ada pengertian dari teh. Teh merupakan salah satu minuman populer di dunia yang dibuat dari pucuk daun muda tanaman. Tanaman teh yang tumbuh di Indonesia sebagian besar merupakan varietas Assamica yang berasal dari India. Tanaman teh memiliki manfaat diantaranya sebagai anti kanker, antioksidan, antimikroba, antibakteria, pencegah aterosklerosis, dan menjaga kesehatan jantung. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu alat yang direncanakan dan dirancang secara fundamental.
Proses perancangan ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk melakukan pengembangan keunggulan dalam bersaing melalui suatu program khusus dalam rangka melayani pasar secara berkesinambungan. Penyusunan sebuah strategi ini merupakan awal yang digunakan untuk mencapai apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu ada daya saing. Daya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan usaha suatu perusahaan dalam industri untuk menghadapi berbagai lingkungan yang dihadapi. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan yang sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimiliki atau disebut keunggulan kompetitif. Daya saing ini diciptakan melalui pengembangan terus-menerus di semua lini dalam organisasi, utamanya di sektor produksi. Selanjutnya yaitu ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan ini melalui cara mencari hubungan dari suatu keadaan dengan memperhatikan segala aspek yang mampu menggambarkan suatu keadaan secara nyata yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha franchise ST Indonesia, cabang Merdeka dan Pasar. Jenis data yang digunakan merupakan data primer yang diambil dari sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik usaha yang menjelaskan kondisi usaha secara terperinci. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya di sini akan membahas tentang teknik penelitian. Di mana teknik penelitian yang kami gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui observasi ataupun wawancara. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di PPT. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, di mana data yang dikumpulkan adalah bukan data berupa angka-angka, di mana sumber data tersebut berasal dari hasil observasi atau wawancara, contohnya seperti dokumen, foto, rekaman audio, dan video yang diperoleh melalui wawancara yang sangat mendalam. Slide selanjutnya ada analisis penelitian, di mana analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi peluang usaha yang dilihat dari kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weakness sebagai faktor internalnya, dan peluang atau opportunity serta ancaman atau threats sebagai faktor yang bersifat eksternal. Selanjutnya itu ada analisis SWOT, yang dimana analisis ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal yaitu terdiri dari strength dan weakness, yang dimana strength ini memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama, brand menunjukkan bahwa produk merupakan asli Indonesia. Yang kedua, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan. Yang ketiga, lokasi usaha yang strategis. Dan keempat, memiliki varian rasa yang beragam. Untuk weakness atau kelemahan itu memiliki faktor penerapan sistem pemasaran yang terpusat hanya dari satu manajemen. Faktor eksternal itu terdiri dari opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Untuk opportunities terdiri dari beberapa faktor, antara lain banyaknya platform yang digunakan sebagai media promosi. Yang kedua, dapat memperbanyak outlet. Untuk threats atau ancaman terdiri dari beberapa faktor, antara lain minimnya pembelian pada saat musim hujan. Yang kedua, banyaknya kompetitor, dan terakhir itu menaiknya harga bahan baku. Dari analisis yang dilakukan pada ST Indonesia, cabang Merdeka dan Pasar, maka dapat dipilih strategi pemasaran yang dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan daya saing. Antara lain yaitu yang pertama, strategi strength dan opportunities atau SO, yang dimana strategi ini dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki ST Indonesia guna menangkap peluang yang dimiliki. Antara lain, yang pertama itu mempertahankan harga dan kualitas produk untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperluas wilayah pemasaran. Yang strategi kedua yaitu ada strategi strength dan threats atau ST, yang dimana strategi ini merupakan penggunaan kekuatan yang digunakan untuk menghadapi
ancaman dari para pesaingnya yang dapat dihadapi oleh ST Indonesia. Antara lain, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa untuk meningkatkan daya saing suatu produk. Strategi yang ketiga yaitu ada strategi weakness dan opportunities atau WO, yang dimana strategi ini digunakan pada saat adanya peluang yang digunakan untuk mengatasi kelemahan pada ST Indonesia, antara lain yaitu memperluas wilayah pemasaran agar konsumen mudah menjangkau suatu produk. Yang keempat yaitu ada strategi weakness dan threats atau WT, yang dimana strategi ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki ST Indonesia agar terhindar dari ancaman usaha yang akan dihadapi, antara lain yaitu melakukan promo-promo di hari tertentu untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan semua media sosial akan memperluas dan meningkatkan promosi suatu produk. Terlebih, media sosial mampu menampung ide-ide kreatif yang sulit dilakukan dengan metode pemasaran lainnya. Kekuatan yang dimiliki ST Indonesia yaitu brand yang menunjukkan bahwa produk merupakan asli Indonesia, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan, lokasi usaha yang strategis, dan memiliki varian yang beragam. Sedangkan kelemahan yang dimiliki yaitu penerapan sistem pemasaran yang hanya terpusat dari satu manajemen. Untuk peluang yaitu banyaknya media platform yang digunakan sebagai media promosi dan dapat memperbanyak outlet. Sedangkan ancaman yaitu minimnya pembelian pada saat musim hujan, banyaknya kompetitor, dan naiknya harga bahan baku. Jadi, strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh ST Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing berdasarkan matriks SWOT yaitu dengan menjaga kualitas produk, memperluas wilayah pemasaran, mengembangkan inovasi dan menciptakan berbagai varian rasa guna meningkatkan daya saing, serta memanfaatkan media promosi dari berbagai media sosial secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.